Shalom, teman-teman cewek. Di waktu yang baik ini, saya coba berbagi hal yang sangat penting. Dan saya pastikan ini akan sangat membantu serta memberkati kamunya. Yaitu tipe cowok yang harus dihindari. Saya banyak konseling anak-anak muda, dan saya dapati tidak sedikit di antara mereka, teman-teman cewek, yang akhirnya terputus kuliahnya. Karena apa? Salah bergaul. Kuliahnya berantakan. Bahkan ada yang sekolahnya terputus, sekolahnya berantakan. Karena apa? Dia salah bergaul. Ada juga orang yang saya dapatin akhirnya jadi trauma. Ada yang jadi stres segala macam karena salah menjalin hubungan. Dan saya selalu bilang, anak sekolah, fokuslah sekolah, jangan dulu pacaran. Anak kuliah, fokus kuliah. Nanti semester akhir bolehlah. Ini penting banget. Saya berharap apa yang coba saya bagikan ini ngebantu teman-teman cewek supaya engkau tidak dirugikan dan supaya engkau tidak buang-buang waktu. Oke? Berikut tipe cowok yang harus dihindari. Yang pertama, cowok yang suka tebar pesona. Jadi teman-teman cewek, engkau harus nilai cowok ini gimana nih. Apakah orangnya parlente, tukang gaya, tukang ini segala macam? Apakah orangnya suka tebar pesona, suka puji-pujian dari cewek-cewek? Waktu dibilang ganteng, oh senangnya luar biasa. Waktu dibilang ini segala macam. Apakah orangnya suka tebar pesona, dekat ke sana, dekat ke sini, akrab ke sana, akrab ke sini, terus ngechat diam-diam, telepon diam-diam? Dia suka tebar pesona. Nah, cowok yang seperti ini jangan kamu jadikan pasangan. Hindari. Bagi saya perselingkuhan bukan sekedar pasangan kita selingkuh. Bagi saya perselingkuhan ketika pasangan kita sudah mulai tebar pesona. Itu juga selingkuh. Berarti hatinya mulai dia bagi-bagikan tuh. Udah gak sama kamu sepenuhnya. So itu yang pertama, suka tebar pesona. Yang kedua, mudah akrab dengan cewek. Ada beberapa orang saya dapati mereka bilang gak jadi masalah, mudah akrab dengan cewek. Tunggu dulu. Seringkali karena terlalu akrab, karena terlalu cepat akrab, rasa nyaman itu muncul di situ. Dan seringkali ketika rasa nyaman muncul di situ, perasaan muncul di situ. Mungkin teman-teman cowok dia bisa jaga hatinya. Waktu dia cepat akrab, dia jaga hatinya. Tapi kita gak bisa jamin si ceweknya. Bisa jadi dia muncul perasaan karena nyaman. Makanya jangan terkejut ada orang udah bersuami jatuh cinta sama laki-laki lain. Karena apa? Rasa nyaman, akrab. Jadi hindari cowok yang mudah akrab dengan cewek. Bukan berarti gak bisa bergaul. Bisa bergaul, bisa punya teman cewek. Tapi kalau terlalu cepat akrab, itu yang mesti diinikan. Ya, itu penting banget teman-teman cewek. Itu yang kedua. Yang ketiga, cowok yang suka berbohong. Ini harus dihindari. Sedikit-sedikit berbohong, untuk hal besar berbohong, untuk hal yang tidak terlalu besar berbohong, untuk hal kecil berbohong, bahkan untuk hal yang tidak penting dia juga berbohong. Ini penipu, ini suka berbohong. Ya, itu yang ketiga, cowok yang suka berbohong. Yang keempat, cowok yang kasar dan suka merendahkan. Jadi kalau kamu udah tahu nih teman-teman cewek, dia kasar, dia suka merendahkan orang lain, kamu kan bisa lihat, kamu bisa pelajari. Nah, kamu hindari. Jangan justru kamu masukkan dia ke hatimu.
Berapa banyak orang, terkhusus teman-teman cewek, udah tahu si cowok itu kasar, suka merendahkan, hanya karena kaya, hanya karena tampan. Dia nggak peduli itu. Akhirnya apa? Tertekan. Akhirnya apa? Ketakutan. Akhirnya apa? Kecewa. Kenapa? Dia hanya fokus kepada tampan dan duit dan segala macam. Hindari yang kasar, yang suka merendahkanmu. Hindari. Mau setampan apapun, mau sekaya apapun, kalau kasar, kalau suka merendahkan, hindari. Itu yang keempat. Yang kelima, cowok yang tidak bisa menjaga perasaan dan hatimu. Jadi kalau cowok ini sering banget mengecewakanmu, sering membuatmu sedih, sering membuatmu kecewa, hindari. Berarti dia gak bisa jaga perasaan dan hatimu. Repot kalau kamu menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak menjaga hati dan perasaanmu. Repot. Itu akan jadi masalah nanti. Ya, jadi itu yang harus dihindari, yang kelima. Yang keenam, cowok yang harus dihindari adalah cowok yang misterius. Artinya kalian udah dekat, tapi kamu gak tahu rumahnya di mana, alamatnya di mana, keluarganya di mana, pekerjaannya apa, semua tentang dia kamu gak tahu apa-apa. Dia sangat-sangat misterius. Kalau kamu telepon dia nggak bisa, kalau kamu chat dia nggak bisa. Tapi kalau dia ngechat kamu bisa, dia telepon kamu bisa. Karena kamu orangnya transparan, tapi dia misterius. Ada apa? Nah, yang begini, yang nggak jujur, yang nggak terbuka, kamu harus hindari. Itu yang keenam, cowok yang misterius. Yang ketujuh, cowok yang tidak jelas. Ya, pekerjaannya nggak jelas, cita-citanya nggak jelas, mimpinya nggak jelas, kedekatan kalian nggak jelas, semua nggak jelas. Kalau kamu udah tahu nggak jelas, mau ngapain kamu jalin hubungan sama dia? Ngapain kamu pacaran sama dia? Orang nggak jelas. Nah, mau kemana kamu? Mau kemana tujuannya? Orang nggak jelas. Jadi cowok yang tidak jelas, cowok pemalas, cowok banyak alasan, cowok yang cari-cari alasan, cowok yang gak jelas, gak tahu kapan seriusnya, hanya mau main, hanya mau senang-senang, kamu hindari. Itu yang ke-7. Yang ke-8, cowok yang bersikap lebay dan alay. Ada cowok yang lebay banget, alay banget, suka membesar-besarkan, suka inilah, suka ini. Supaya apa? Supaya dibilang hebat, supaya dibilang keren. Lebay. Ya, cowok yang lebay dan alay, kamu hindari dia. Repot kamunya nanti. Repot kamu nantinya. Itu yang ke-8. Yang ke-9, cowok yang cemburu buta. Si sedikit cemburu. Nah, kalau dia udah cemburu buta, oh udahlah. Si sedikit dia tuding kamu, si sedikit dia fitnah kamu, si sedikit dia hakimi kamunya. Karena apa? Cemburu buta. Nah, cowok yang begini kamu hindari. Karena apa? Karena dipastikan kamu akan dihakimi, kamu akan dituduh, dia akan berpikir yang jelek tentang kamu. Karena apa? Cemburu buta. Jadi yang begini-begini jangan bawa dalam kehidupanmu. Repot kamu nanti. Kamu baru keluar 5 menit. Sama siapa? Ngapain? Di mana? Padahal baru 5 menit loh. Karena apa? Cemburu buta. Itu yang ke-9. Yang ke-10, tipe cowok yang harus kamu hindari adalah cowok yang tidak bisa menerima masa lalumu. Repot dong. Karena semua orang di dalam dunia ini punya namanya masa lalu. Besar kecilnya masa lalunya itu pun beda-beda cara pandang orang. Tapi yang pasti setiap orang punya masa lalu. Dan masa lalu di setiap orang gak bisa dihilangkan. Itu bagian dari kehidupan. Jadi kalau dia gak bisa menerima masa lalumu, hindari. Jangan bawa ke dalam kehidupanmu. Yang terakhir, cowok yang harus dihindari adalah cowok yang suka membanding-bandingkanmu dengan cewek lain.
Kalau dia suka membanding-bandingkanmu, berarti dia nggak suka sama kamu. Kalau suka, ngapain dia bandingin? Jadi simple. Hindari kalau dia nggak suka sama kamu. Ngapain kamu taruh harapan? Ngapain kamu taruh hati kalau dia nggak suka? Ya, so saya berharap beberapa tipe ini, beberapa hal ini membantu teman-teman cewek supaya engkau bisa berpikir dengan bijaksana, bersikap dengan tegas, dan supaya engkau tidak dirugikan. Oke? Tetap semangat teman-teman cewek. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.